Pengertian reksadana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat memodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana konvensional. Reksadana saham. Minimal 80% dari portofolio yang dikelola diinvestasi ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Reksadana pendapatan tetap. Minimal 80% dari portofolio yang dikelola diinvestasi ke dalam efek bersifat utang. Reksadana pasar uang, investasi 80% sampai 100% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan obligasi. Reksadana campuran, investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Yang kedua, reksadana terstruktur, terbagi menjadi 3, yaitu reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, reksadana indeks. Yang ketiga, reksadana Exchange Trade Fund atau ETF. Yang keempat, reksadana real estate. Yang kelima, reksadana syariah. Reksadana bisa diibaratkan dengan rujak. Misalnya, kita hendak membeli nanas, mangga, bengkoang, tetapi uang kita hanya 10.000. Maka kita dapat membeli rujak ini sebagai alternatif. Membeli rujak di pembeli satu dengan lainnya tentu berbeda tingkat kepedasannya. Begitu pula reksadana, berbeda tingkat resikonya. Penjual rujak diibaratkan sebagai manajer investasi. Ialah yang meracik rujak sedemikian rupa hingga sesuai dengan harga dan kepedasan. Buah apa yang memiliki harga terbaik, itulah yang ia beli dan racikan. Ia menginvestasikan dana kita pada saham, pasar uang sesuai produk yang kita inginkan. Kita sebagai pembeli tidak perlu takut uang kita digelapkan, karena ada BK atau bank kustodian yang tugasnya mengawasi, mengadministrasi, dan jadi tempat safekeeping. Sama halnya dengan kasir yang menerima uang dan mengawasi uang pada perdagangan rujak. Karakteristik reksadana. 1. Reksadana terbuka. Dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. 2. Reksadana tertutup. Tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya, hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Manfaat reksadana. Reksadana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik, antara lain: yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Yang kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko, tetapi tidak dapat menghilangkan, karena dana atau kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga risikonya pun juga tersebar. Sehingga risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Yang ketiga, transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya
dan biayanya secara kontinu, sehingga pemegang unit penyertaan dalam memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Reksadana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid. Yang kelima, biaya rendah, untung maksimal. Efisiensi biaya transaksi, di mana rata-rata investasi reksadana dapat memberikan keuntungan sehingga 20% dalam waktu 1 tahun. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Resiko investasi reksadana. Yang pertama, resiko menurunnya NAV atau nilai aktiva bersih unit penyertaan, yakni harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Yang kedua, resiko likuiditas. Apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata mengalami penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama, istilahnya manajer investasi tersebut mengalami rush. Yang ketiga, risiko pasar. Harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish. Dan yang keempat, resiko default. Manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya.